Bismillah, saya baru bisa menulis naskah video ini di hari ketiga pengujian. Karena hari pertama itu paketnya baru datang, kemudian saya rekam unboxingnya, download dan install app ini dan itu, login akun sana sini, dan langsung saya ajak hunting foto di salah satu kafe dan tempat makan kesukaan anak-anak. Lanjut hari kedua, tes gaming, benchmark, dan sambil iseng saya shoot pakai drone pas nemenin anak-anak main di komplek. Hari ketiga, lebih banyak dipakai streaming dan medsos serta pemakaian umum sehari-hari. Semuanya saya lakukan tanpa koneksi wifi, serius, termasuk download Antutu dan game PUBG Mobile, semuanya pakai kuota. Dan smartphone baru Motorola ini selain sukses menembus angka 678 ribuan di Antutu benchmark, juga sukses menembus 43 jam, lebih ya bahkan saat baterainya tersisa 15%. Apa rahasianya? Kalau mau tahu, simak semua bahasan saya tentang Moto G86 Power 5G ini sampai habis. Nah, dikemas dalam box putih ramah lingkungan, packaging ini seakan jadi ciri khas produk-produk Motorola di Indonesia. Dan kelengkapan di dalamnya ada quick start guide, SIM ejector, buku garansi, kemudian hard case yang warnanya senada dengan bodi smartphone-nya. Kemudian ada kabel Type A to Type C serta charger 33 watt berwarna hitam. Anyway, ini adalah varian warna Phantom Spellbound yang terlihat seperti biru gelap keabu-abuan. Penampakan sisi belakangnya senada dengan dua smartphone Motorola yang sebelumnya saya coba. Yang membedakan mungkin frame pinggir bodinya yang terasa lebih tebal dan layarnya yang flat. Jangan heran, baterainya memang terbilang jumbo ya kapasitasnya. Tepatnya di 6720 mAh dengan klaim dari Motorola bahwa battery life-nya bisa mencapai 41 jam. Iya, sebuah klaim yang sudah saya buktikan sendiri di mana tanpa bantuan wifi, penggunaan alas saya malah bisa tembus 43 jam. Oh, jadi alasannya adalah karena baterainya yang besar. Iya, memang itu salah satunya. Namun jangan lupakan andil SoC yang digunakan. Moto G86 Power 5G ini diotaki Dimensity 7400, prosesor besutan MediaTek yang sudah berfabrikasi 4 nanometer. Sudah bukan rahasia, prosesor-prosesor terbaru yang mengadaptasi litografi 4 nanometer ini punya konsumsi daya yang lebih hemat, selain juga kinerja yang tentunya cepat. Dari sisi software, Moto UI yang berbasis Android 15 juga pastinya mendukung agar battery life-nya bisa panjang. Di mana secara pintar smartphone ini akan mempelajari pola pemakaian pengguna, menyesuaikan background task mana saja yang perlu disimpan dan mana yang harus ditutup, serta melakukan optimasi proses charging agar umur baterai makin panjang. Rasa-rasanya teman-teman yang butuh HP yang ngecasnya cuma sekali tiap 2 hari namun butuh performa yang tetap gegas, bisa mempertimbangkan Moto G86 Power 5G ini. Di Indonesia, smartphone ini dijual dengan harga resmi Rp4.399.000. Dan saya mengerti masih ada satu bagian yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan apakah harga tersebut layak dipinang atau tidak. Dan itu adalah sektor kameranya. Seperti di awal saya bilang, di hari pertama pemakaian saya sudah membawanya untuk hunting foto di salah satu tempat kesukaan keluarga saya. Interior tempat makan-makan ini memang unik dan juga khas, jadi saya senang mengabadikannya dengan kamera-kamera smartphone yang saya uji pakai. Karena ponsel ini sudah menonjol dalam hal baterai dan performa, membuat saya tadinya berpikir bahwa sektor kamera mungkin bukan jadi andalannya. Namun ketika satu sudut ruangan saya bidik dengan beberapa mode kamera dan filter bawaannya, ternyata hasilnya memuaskan, malah di atas ekspektasi awal saya loh. Selidik punya selidik, ternyata kamera utamanya memakai sensor Sony juga, tepatnya Lithia 600. Sensor ini baru pertama saya coba di ponsel ini dengan resolusi kamera utama sebesar 50 megapiksel, sehingga bisa dipakai untuk lossless zoom dengan perbesaran 2 kali juga. Ketajaman dan detailnya terasa istimewa, mengingatkan saya dengan hasil kamera smartphone Motorola Edge 60 Pro dan juga Edge 60 Fusion. Iya, tone warnanya natural, cukup vivid namun tidak over. Jika butuh tone yang lebih syahdu dan dramatis, pilihan filter bawaannya banyak yang cocok dengan selera saya juga. Memfoto objek dengan jarak yang dekat pun bisa dilakukan tanpa rintangan, di mana fokusnya tetap bisa mengunci dengan baik. Jika butuh detail dan harus memfoto dari jarak yang lebih dekat lagi,
ada mode makro ya, yang sejatinya mengandalkan lensa ultrawide-nya. Lensa ini ditemani sensor 8 megapiksel dan punya autofocus yang membuatnya jadi bisa digunakan untuk mode makro tadi. Seperti umumnya, lensa ultrawide ini punya range fokus yang lebih lebar sehingga tidak sebokeh lensa utamanya, namun saya lihat ton warnanya seragam jadi bagus. Lalu saat digunakan merekam video, kita bisa berpindah di antara kedua kamera belakang ini tanpa menghentikan perekaman. Keduanya pun bisa merekam di resolusi 4K dengan frame rate 30 fps. Nah, khusus kamera utamanya bisa juga merekam di 60 fps dengan resolusi Full HD. Sementara kamera depannya yang hadir dalam sebuah punch hole di layar beresolusi 32 megapiksel. Selfie dengan kamera ini buat saya sih usable ya. Detail kulit wajah dapat, hasilnya tidak palsu, plus juga bisa merekam video di 4K 30 fps. Secara umum, saya bisa bilang perekaman video di ponsel-ponsel Motorola berjalan baik, smooth dan stabil dengan audio yang terjaga kualitasnya juga. Namun, ada baiknya teman-teman simak sendiri sampelnya langsung nanti ya di akhir video. Sekarang, saya mau bahas dulu masalah multimedia di Moto G86 Power 5G ini. Panel layar yang digunakan adalah POLED dengan resolusi 1.5K alias Super HD+, dan punya refresh rate hingga 120 Hz, serta kecerahan puncak di 3000 nits. Layar berdimensi 6,67 inci ini siap diajak bermedsos ria, streaming konten, hingga gaming dengan sangat nyaman. Saya suka kontras dan vibrancy dari panel POLED yang digunakan Motorola, hitamnya pekat, warnanya hidup, dan tuning warnanya terasa pas. Plus, layar ini sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 7i ya. Nah, untuk audio, sektor ini kembali mendapat sentuhan dari Dolby Atmos. Sehingga wajar kalau output suara yang keluar terasa balance, powernya cukup lantang, dan juga enjoyable. Sudah stereo ya, dengan satu output speakernya di sisi bawah, sementara satu lagi menggunakan earpiece. Buat YouTuber, ini sudah sangat kepakai dan juga sudah saya tes untuk main game tanpa bantuan earphone juga bisa banget. Sampai chicken dinner, padahal anggota tim yang lain pada away from keyboard semua, alias saya main solo. Oh ya, sekalian saya tes fitur gamingnya Motorola yang membuat gameplay mentok terus di frame rate 60 fps. Main satu sesi PUBG Mobile selama setengah jam terasa stabil dan kenaikan suhu juga minim walau ada sedikit terasa. Sekali lagi ingat, saya main pakai koneksi seluler bukan wifi. Iya, one-on-one encounter berhasil saya libas, alhamdulillah tidak ada lag atau frame freeze yang terasa. FYI, saya main di Smooth Extreme yang merupakan settingan rata kanan untuk frame rate tertinggi. Grafis tertinggi ada di HDR dengan frame rate turun setingkat ke Ultra. Oh ya, setahu saya smartphone ini hadir dalam satu varian memori saja dengan RAM 8GB dan storage 256GB. Penggunaan tambahan microSD dimungkinkan dengan jenis slot dual SIM hybrid yang dimilikinya. Ingat baik-baik harga resminya Rp4.399.000 dan akan tersedia mulai 14 Agustus 2025 ini. Nah, ada dua fitur unggulan yang rasanya nice to have banget saat kita membeli produk-produk smartphone dari Motorola ini. Yang pertama, durability, di mana smartphone Motorola termasuk Moto G86 Power 5G ini sudah mengantongi sertifikasi ketahanan dengan military grade STD MIL 810. Ini berhasil melewati 16 macam pengujian loh. Pun untuk ketahanan air dan debu, smartphone ini berhasil mendapatkan rating IP68 dan 69 sekaligus. Lalu yang kedua, adanya fitur Smart Connect. Sama seperti smartphone Motorola yang lain, Moto G86 Power 5G ini punya kemampuan untuk terintegrasi dengan perangkat lain dalam ekosistem Moto, maupun juga Android secara umum ya. Jadi terhubung ke Smart Wireless Display untuk presentasi mah sudah pasti bisa. Dan tentunya ada possibility yang lebih luas buat kamu pengguna PC Windows. Saya berharap mudah-mudahan akan ada wearables Moto yang dibawa masuk juga ke Indonesia biar fitur Smart Connect ini makin bermanfaat. Jadinya dengan semua spek teknis, kemudian hardware-hardware yang dipakai, fitur dari Moto UI, hingga durabilitas yang dimilikinya, menurut saya Moto G86 Power 5G ini bisa banget dijadikan pilihan buat mereka yang menuntut banyak dari sebuah smartphone. Performa, daya tahan, kamera, multimedia,
hingga interkonektivitas yang dimilikinya, membuatnya pantas bersanding dengan slogan yang digaungkan Motorola, yaitu The Smartest Choice. Ya, slogan itu cocok dan bisa dipertanggungjawabkan sih setelah apa yang saya ujikan kepada smartphone ini. Jadi, jangan lupa simpan tanggalnya 14 Agustus 2025 dan mudah-mudahan banyak promo yang bisa dipakai buat kamu yang berniat meminangnya. Oke, selamat menyimak sampel kameranya lagi. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 30 fps dari kamera utama Moto G86 G86 ya. Sambil pakai jalan, ini bisa lebih bagus di ultra wide. Pas seperti ini. Ini Full HD 30 fps. Harusnya lebih ringan lagi buat perekaman ke ultra wide seperti ini. Kalau tilting dan panning kali ke 1 kali, dan kita cobain sensor zoom. Nah, audio zoomnya menyala ya, jadi harusnya suaranya lebih fokus. Silahkan dicek sambil jalan terus. Stabil nggak segini, dan kalau digerakin tetap smooth nggak. Kamera depan 4K 30 fps. Ini sudah sore, sudah enak cahayanya. Silahkan disimak audionya karena di kiri kanan ini banyak noise banget. Kita coba naik tangga ya, gimana stabilitasnya silahkan dicek. Oke, kita putar, panning dan tilting. Begini kepake nggak? Nah, kalau suaranya hening kayak gini, enak gak kira-kira dipakai buat ngevlog? Karena kalau ngeliat pergerakannya sih smooth ya.